KB, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan peralatan internet diberikan kepada penyelenggara layanan publik di pelosok Kabupaten Sigi. Bisnis ternak kambing perah mulai diminati sejumlah warga Palu. Para petani di Kecamatan Lindu mengeluhkan hasil panen padi yang menurun. Sebanyak 179 unit alat layanan internet diberikan kepada para penyelenggara layanan publik di Kabupaten Sigi. Penyerahan peralatan tersebut secara simbolis oleh Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Gedung UPT Diklat Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah Selasa pagi. Bantuan perangkat pengakses layanan internet ini diberikan kepada penyelenggara publik seperti kantor desa, BUMDes, sekolah, serta sektor pariwisata. Bantuan ini merupakan program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai upaya pemerataan infrastruktur digital, utamanya di daerah-daerah pelosok. Melalui bantuan tambahan alat pengakses internet ini, diharapkan mampu mengatasi kendala jaringan internet, terutama di daerah pelosok. Di Kabupaten Sigi, masih banyak daerah pelosok yang jauh dari jangkauan internet, seperti di Kecamatan Lindu, Kulawi Selatan, Tipikoro, dan Marawola Barat. Ya, insya Allah nanti ke depannya pasti ada penambahan, karena kita bicara di era sekarang ini kan, bicara digitalisasi ini kan, memang semua nanti pelayanan ke masyarakat, ke desa-desa itu menggunakan aplikasi terutama informasi ke masyarakat supaya lebih cepat. Di desa itu ada namanya aplikasi Sikada, website desa. Di situ nanti intinya adalah penggunaan internet. Nah, nanti ke depan itu kemungkinan ada penambahan berikutnya nanti untuk memenuhi jaringan internet. Tentu kami pemerintah daerah Kabupaten Sigi menyampaikan terima kasih banyak kepada Kominfo dalam hal ini Bakti yang memberikan bantuan layanan internet gratis untuk desa-desa bahkan sekolah di Kabupaten Sigi, dan ini sangat-sangat kami butuhkan karena agar supaya akses informasi ini bisa diakses kota desa sama akses, kira-kira itu. Di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Sigi mendapatkan bantuan akses internet sebanyak 176 unit. 147 sementara dalam proses instalasi. Para kepala sekolah sangat bersyukur dengan adanya bantuan akses internet karena selama ini daerahnya sulit mengakses internet. Selama ini yang jadi kendala memang internet. Apa-apa yang harus kami kerjakan itu harus ke tempat atau di seberang danau itu untuk mencari jaringan internet. Jadi dengan adanya bantuan seperti ini sangat membantu bagi kami, terutama kami guru-guru yang ada di seberang, yang di daerah terpencil. Saya juga bersyukur dapat bantuan dari daerah, khususnya daerah Sigi ini, karena memang di sekolah saya itu sekalipun ada tower, tapi setengah mati dia punya jaringan. Bantuan alat akses internet ini membantu menunjang segala bantuan pelayanan publik. Terlebih di era serba modern saat ini, pelayanan secara digital tak dapat dipungkiri mulai diberlakukan di beberapa aspek tertentu. Adapun pemasangan instalasi ditargetkan rampung pada September 2024 ini. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi. Usaha ternak kambing perah mulai diminati warga Kota Palu. Hasil usaha dari hewan memamah biak tersebut lumayan menguntungkan, seperti yang digeluti sejumlah peternak asal Kelurahan Baia, Kecamatan Tawaili, Kota Palu.
Kambing yang diternakan khusus memproduksi susu perah. Jenisnya antara lain kambing Etawa, kambing PE, dan kambing Sanen. Pemilik usaha ternak Celebes Farm ini fokus pengembangbiakan kambing hingga produksi susu murni. Bisnis kambing tersebut tujuannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan susu murni di Kota Palu. Apalagi boleh dibilang usaha produksi susu murni dari kambing perah tersebut merupakan satu-satunya yang berproduksi se-Sulawesi Tengah. Saifullah Aziz mengaku peternakan miliknya sudah berdiri sejak 2021 lalu dan awalnya hanya fokus pada pengembangan kambing pedaging. Menjajal secara perlahan produksi susu hingga seiring berjalannya waktu produksinya makin intens. Saat ini bahkan bisa menghasilkan 10-20 liter per hari. Kami memilih susu kambing sebagai produk utama karena susu kambing ini merupakan suatu kegiatan yang bisa menghasilkan secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun dari ternak yang dikembangkan bisa menjadi kambing pedaging dan juga diambil olahan susunya. Jenisnya ada beberapa jenis-jenis kambing tertentu yang memang secara produktivitas menghasilkan susu untuk dapat dikonsumsi. Susu segar hasil perahan kemudian diolah mulai dari pasteurisasi, pendinginan, hingga pengemasan. Susu kemudian dipasarkan ke Kota Palu dan daerah-daerah sekitar seperti Donggala dan Parigi Motong. Pemerahan dilakukan 2 kali sehari pada pagi hari dan malam hari. Kurangnya lahan pakan masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan bisnis tersebut. Produksi susu murni kambing tersebut diapresiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Usaha ternak milik Saiful ini menjadi referensi untuk bisa mendorong sektor peternakan dan usaha produksi susu murni di Kota Palu. Sangat mendukung usaha peternakan kambing perah di Kota Palu, yang mana peternakan ini merupakan satu-satunya yang memelihara ternak secara intensif dan memiliki koleksi kambing perah yang lengkap. Ada kambing Etawa, kambing PE, kambing Sanen, dan kambing Sapera. Semoga kedepannya dari dukungan pemerintah menghasilkan inovasi terbaru dari yang berbahan dasar susu kambing ini. Misalnya bisa dikembangkan menjadi produk sabun susu kambing, lotion susu kambing, dan menjadi nilai tambah bagi peternaknya. Meski belum lazim dikonsumsi masyarakat Kota Palu, hadirnya bisnis susu murni dari kambing diharapkan bisa membantu peningkatan gizi masyarakat, termasuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Masyarakat Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi memiliki tradisi ritual unik dalam melayani tamunya. Ritual makan adat ini hanya menggunakan peralatan makan sederhana, yakni dulang dan tempurung. Ritual ini yang masih bertahan turun-temurun bertujuan melayani tamu dari kalangan pejabat, baik dari dalam maupun luar daerah. Mereka terlebih dahulu disambut ketua adat dengan pemasangan siga di kepala sang tamu. Selanjutnya dilakukan pemotongan kerbau jantan untuk disantap tamu. Sebelum disembelih, kerbau tersebut dikelilingi laki-laki dan perempuan sambil bernyanyi. Penyembelihan kerbau tersebut juga merupakan simbol dimulainya secara resmi ritual tersebut. Selesai santap bersama, ketua adat kemudian mengajak para tamu untuk mengunjungi makam leluhur suku Tomado. Makan adat ini menandakan bahwa acara yang sudah mulai dari penyambutan, pantudui, pantimbe, perjalanan ke makam orang tua kita, berarti sudah dihimpunkan, sudah selesai di saat makan adat itu. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah tidak ada hal terjadi. Berarti saya anggap sukses. Dalam ritual makan adat tersebut ada aturan yang tidak boleh dilanggar bersama. Mereka harus berhenti makan secara bersamaan.
Jika ada yang berhenti makan lebih dulu dari tamu maupun ketua adat, maka akan dikenakan hukum adat. Tidak tanggung-tanggung, dendanya adalah membayar uang sebesar 30 juta rupiah atau menggantinya dengan seekor kerbau. Julianus K. melaporkan dari Sigi.